Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dihina keluargaku, bagian 12. Dikerjain habis-habisan sang suami. Keluar dari rumahku. Jangan sampai aku menyuruh pengawal untuk mengusir Anda. Perintah Arga tegas. Hai, Kak Rega. Kenapa Kak Rega marah-marah sama ayah? Tanya Devi adik tiri Rega. Bukan urusanmu. Usai berkata demikian, pria itu langsung pergi meninggalkan ayahnya dengan adik tirinya. Karena ternyata ayahnya datang ke sana tidak sendiri, dia datang bersama putri dari istrinya. Devi memang adik tiri Arga, tapi wanita itu sudah lama menyukainya. Hanya saja Arga tidak pernah menanggapi rasa suka Devi kepadanya, dan bahkan tidak ingin, meski hanya sekedar menoleh untuk melihat wajah wanita itu. Devi yang tidak punya rasa malu, ternyata pernah masuk ke dalam kamar Arga untuk menggodanya. Tapi pria itu sama sekali tidak tertarik padanya. Satu kata yang melekat dalam diri Arga, yaitu dia sangat dingin kepada ayahnya, dan juga semua yang bersangkutan dengan pria parubaya itu, dia pasti akan membencinya. Jangan datang kemari, jika kedatanganmu hanya untuk mencari keributan dengan putramu, Wijaya. Seharusnya kau itu meminta maaf kepada putramu, bukannya malah suka mencari gara-gara dengannya. Jadi jangan salahkan putramu, kalau dia sama sekali tidak ada rasa hormat padamu. Itu semua karena sikapmu, yang juga tidak pernah menghargainya sebagai seorang anak. Oma menegur sikap menantunya itu, yang suka mencari gara-gara dengan putranya sendiri. Aku tidak mencari gara-gara dengannya, tapi anak itu yang tidak mau diatur. Wijaya berusaha untuk membela diri. Untuk apa kau ingin mengaturnya, Wijaya? Dia sudah dewasa, dan dia tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Lagi pula, kau jangan mencoba untuk menikahkan cucuku, karena Rega sudah menikah. Tegas Oma mengingatkan mantan menantunya. Tidak bisa begitu dong, Itu sama saja ibu mengajari dia cara yang tidak baik, karena jika sampai publik mengetahui tentang Rega yang sudah menikah dengan seorang pembunuh, itu bisa mempengaruhi perusahaan ibu. Ujar Wijaya, mencoba untuk mempengaruhi mertuanya. Tidak, Wijaya. Itu urusan belakangan. Tentang perusahaan, kau tidak perlu ikut campur, karena yang mengurus perusahaan adalah putramu. Tentu saja dia tahu apa yang akan dia lakukan, agar tidak merugikan perusahaan dan juga dirinya sendiri. Jika sampai dia menikah dengan seorang wanita yang tidak benar. Usai mengeluarkan kata-kata sindiran untuk menantunya, Oma langsung masuk ke dalam, meninggalkan menantunya yang kesal kepadanya. Ini semua gara-gara orang tua itu, dia yang mengajari Rega untuk tidak mendengar ucapanku. Wijaya marah-marah, dan langsung mengajak putrinya untuk pulang saja. Sejak kapan orang tua itu ada di sini, Oma? Tanya Rega kepada omanya. Oma juga tidak tahu, karena tadi Oma ada di belakang. Lalu untuk apa? Oma memanggil Rega datang kemari. Rega, kenapa kamu membiarkan istrimu hidup seperti itu? Ajak istrimu untuk tinggal di rumah ini. Jangan biarkan dia hidup menderita, Rega. Biarkan saja seperti itu dulu, Oma. Karena kita belum tahu seperti apa karakter sebenarnya dari Jisha. Dia itu terlahir dari kedua orang tua yang sama-sama menuhankan harta. Bisa jadikan dia juga seperti itu, jawab Rega. Oma menggeleng-geleng. Kamu jangan terlalu berprasangka buruk terhadap istrimu seperti itu, Rega, itu tidak baik loh. Oma menegur sikap cucunya, yang sampai saat ini masih merasa trauma akan sikap mantan kekasihnya dulu. Arga hanya diam dan tak menanggapi ucapan Oma, karena yang pernah merasakan sakit dan merasa dibohongi itu hanya dia. Jadi wajar saja, jika dia selalu bersikap waspada dari tipu daya wanita. Yang semakin hari semakin terkenal di mana-mana. Jika makhluk yang bergelar wanita yang terlihat lemah lembut itu, adalah makhluk yang sangat berbahaya dan patut diwaspadai. Jisha sudah berusaha untuk mencari pekerjaan. Ia berpikir mana mungkin dia mau duduk manis di rumah, dan membiarkan suaminya yang bekerja sendirian, untuk membiayai kehidupannya. Tapi nasib baik tidak berpihak kepadanya. Sudah 2 hari wanita itu berusaha keras, untuk mencari sebuah pekerjaan. Tapi sampai hari ini hasilnya tetap nihil. Dia sama sekali belum menemukan tempat yang mau menerimanya bekerja. Membuat wanita itu terlihat sedih, karena begitu sulit baginya untuk mendapat pekerjaan. Karena kasus pembunuhan yang pernah dia lakukan, dan sudah tersebar kemana-mana.
Ya Allah, kalau seperti ini, bagaimana aku bisa mendapatkan pekerjaan? Batin Jisha terlihat memijat lembut pelipisnya. Saat melihat jam, Jisha baru tersadar, ternyata sebentar lagi suaminya akan pulang dari tempat kerja. Dan dia belum memasak apapun di dapur. Aku harus segera masak, sebelum Mas Arga pulang. Batin Jisha berjalan ke dalam dapur, untuk mencari apa saja yang bisa dia masak buat suaminya nanti, saat pulang kerja. Tapi saat tiba di dalam, ia memeriksa beberapa tempat, yang biasa suaminya menyimpan makanan yang belum dimasak. Tapi ternyata, stok makanan dalam rumah suaminya itu habis. Dan mereka tidak memiliki secuil pun, makanan untuk dimasak di dapur. Dan ternyata beras yang berada di dalam wadahnya juga tinggal segenggam. Jisha bingung ingin melakukan apa, karena selama ini dia tidak pernah hidup dalam kesederhanaan seperti itu. Dan juga bingung ingin meminta kepada siapa, karena dia malu jika meminta uang kepada suaminya. Jisha mengambil ponselnya, barang satu-satu yang ia bawa dari rumah keluarganya. Apa aku jual saja ya ponsel ini? Batin Jisha menimbang-nimbang. Klek! Terdengar suara seseorang yang masuk ke dalam rumah. Wanita itu tidak beranjak dari dalam kamar, karena dia tahu itu pasti suaminya. Dia bingung saat suaminya ingin mencari makanan. Karena di dapur sama sekali tidak ada apapun yang dimasak, karena memang tidak ada yang bisa dimasak. Apa yang kau lakukan? Tanya Arga kepadanya. Jisha tersentak kaget, ia tak sadar ternyata suaminya sudah berada di ambang pintu. Mas. Wanita itu terlihat tersenyum kecut. Arga berjalan masuk menghampiri istrinya, dengan membawa amplop berwarna coklat yang berisi uang. Ini buat kamu, kata Arga memberikan istrinya uang. Apa ini, Mas? Tanya Jisha mengerut. Itu uang gajiku. Tidak banyak, mungkin hanya 3 juta, kata Arga duduk di dekat istrinya. Kenapa, Mas Arga kasih uangnya ke aku? Kamu kan istriku. Kamu atur saja uang itu, untuk membeli keperluan dalam rumah ini, jawab Arga. Jisha mengangguk pelan, Mas, sudah makan? Belum. Jisha tersenyum paksa. Di dapur tidak ada apa-apa, Mas, jawabnya. Tidak masalah. Mas tidak lapar? Tanya Jisha. Tidak ada yang bisa dimakan, Mas. Jisha memperhatikan raut wajah suaminya yang terlihat santai. Mas. Panggil wanita itu. Siapa tahu ada temannya Mas Arga, yang membutuhkan seseorang untuk dipekerjakan kan. Aku mau Mas kalau misalnya ada, ujar Jisha. Kenapa kau tidak bertanya pada Feral saja? Jisha tak menjawab. Karena baginya mustahil, dia mau bertanya kepada Feral sedangkan mereka tidak kenal baik dengan dia. Ayo kita pergi untuk membeli stok makanan, ajak Arga mengganti pakaiannya. Mau beli di mana, Mas? Di toko Mas, jawab pria itu asal. Toko Mas? Memang ada jual bahan makanan di toko emas ya, Mas? Jisha malah menanggapi ucapan suaminya dengan serius. Arga tersenyum, melihat wajah istrinya yang menggemaskan. Tentu saja di toko jualan sembako, masa di toko emas? Kata pria itu tanpa dosa. Jisha menyengir mendengar ucapan suaminya. Mereka berdua pun akhirnya berangkat ke toko terdekat, dengan menaiki sepeda motor milik Arga. Tak berapa lama keduanya pun tiba, dan mereka langsung masuk ke dalam toko, untuk membeli apa saja yang mereka butuhkan. Bruk! Jisha tak sengaja menubruk seseorang. Ralat, tapi seseorang itulah yang sengaja menubruk Jisha. Maaf, saya tidak sengaja menubruk ibu. Jisha meminta maaf dan mengangkat pandangannya, melihat siapa orang yang baru saja bertubrukan dengannya. Nyonya Pramusita, batin Jisha. Sedangkan Arga menatap tajam wanita itu, yang malah membuat wajah cuek. Maafkan saya Nyonya. Saya tidak sengaja menubruk Anda, sopan Jisha. Ia heran bagaimana wanita kaya raya seperti Nyonya Pramusita, bisa berada di toko kecil seperti itu. Santai saja, gadis cantik. Ucapnya mengusap pucuk kepala Jisha, dengan penuh kelembutan dan tersenyum hangat. Jisha bahkan sampai kaget diperlakukan seperti itu, yang membuat dia canggung. Kalau saya tahu, kau bukannya pemilik Jisha Kosmetik itu? Yang saat ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan oleh publik? Tanya Pramusita, lebih tepatnya berpura-pura bertanya.
Arga terlihat kesal kepada omanya, yang bertanya seperti itu kepada istrinya. Iya, Nyonya. Jawab bisa tersenyum hambar. Saya dengar kamu tidak lagi memegang Jisha Kosmetik, apa itu benar? Jisha mengangguk tanda mengiyakan. Kau sudah memiliki pekerjaan yang lain? Belum, Nyonya. Terlihat Nyonya Pramusita mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Ini nomor saya. Jika kau membutuhkan pekerjaan, kamu bisa menghubungi saya di nomor ini. Saya akan memberikanmu pekerjaan. Jisha mengambil nomor telepon dari tangan Pramusita sambil tersenyum. Apa Anda tahu tentang kasus saya? Anda yakin ingin menerima saya bekerja dengan Anda? Tanya Jisha memastikan. Tentu saja. Tapi itu bukan masalah. Jika kamu benar-benar membutuhkan pekerjaan, maka datanglah besok ke kantor Mega GP. Tunggu saja cucuku. Rega di lobi kantor. Nanti kau bisa ikut dengannya datang ke tempatku. Jisha tidak langsung menjawab. Karena dia malas berurusan dengan pemimpin perusahaan Mega GP, yakni suaminya sendiri. Apa saya tidak bisa datang sendiri? Maksud saya, mungkin Tuan Rega akan sibuk. Dan siapa tahu saja kehadiran saya akan membuat cucu Anda risih, Nyonya. Ucap Jisha. Tidak, ikut saja dia, nanti pulang. Kalau dia macam-macam sama kamu, nanti saya getok kepalanya. Ucap Pramusita melirik cucunya, yang bertambah kesal karena omanya yang sengaja menyindirnya. Baik, Nyonya. Terima kasih. Ya sudah, saya pergi dulu. Iya, Nyonya. Jisha tersenyum senang, karena akhirnya dia bisa mendapat sebuah pekerjaan. Meski dia belum tahu pekerjaan apa yang ingin diberikan untuknya. Tapi sekurang-kurangnya sudah ada kepastian, jika dia akan memiliki pekerjaan nantinya. Saat melewati cucunya Pramusita, ia menyempatkan mencubit pinggang cucunya, yang tidak disadari oleh Jisha. Arga bertambah jengkel dengan sikap omanya yang mencubitnya. Jujur saja hanya omanya yang bisa memperlakukannya seperti anak kecil, yang selalu membuat pria itu kesal sendiri. Keesokan harinya, Jisha sudah menunggu di lobi kantor Mega GP, dengan perasaan yang sedikit gelisah. Maaf, dengan Nona Jisha? Tanya Vina. Iya, saya. Silahkan masuk ke dalam mobil, Tuan Muda sudah menunggu Anda di mobil. Bagaimana bisa aku tidak menyadari, jika tadi ada Tuan Rega yang lewat? Batin Jisha mengikuti langkah sekretaris Vina, yang berjalan ke mobil. Silahkan masuk, Nona. Sopan Vina membuka pintu untuk Jisha. Jisha pun masuk ke dalam mobil, di mana di dalam sudah ada Arga yang duduk menyilang. Maaf, Tuan. Karena saya harus mengikuti Anda, ucap Jisha sopan, tapi tidak digubris oleh pria itu. Sombong. Batin Jisha kesal sendiri dalam hati. Sopir, sekretaris Vina, Rega, dan juga Jisha, semuanya hanya diam di dalam mobil. Tiba-tiba Arga berpura-pura bergoyang, dan menggeser tubuhnya mendekati istrinya. Jisha mengerut, karena merasa pria itu semakin dekat dengannya. Dia pun sedikit menggeser tubuhnya, untuk menjauh dari pria di sebelahnya. Yang belum pernah dia melihat wajah pria itu. Tapi Arga dengan isengnya, kembali menggeser tubuhnya. Sehingga Jisha terhimpit ke pintu mobil. Maaf, Tuan. Apa Anda bisa bergeser sedikit? Tanya Jisha. Vina dengan supir ternyata sedang menahan tawa. Mereka di depan ketika menyadari tuan mereka, yang sedang mempermainkan istrinya. Dari tadi saya sudah duduk di sini. Kenapa kau memintaku untuk bergeser? Tanya Rega alias Arga. Anda menghimpit saya, Tuan. Kata Jisha terdengar kesal, yang membuat pria itu menahan tawa di balik maskernya, gemes melihat istrinya yang kesal. Oh! Rega menggeser sedikit tubuhnya, saat melihat istrinya benar-benar kesal pada sikapnya. Mobil pun akhirnya memasuki sebuah pekarangan rumah, yang luas serta ditumbuhi oleh taman-taman kehijauan. Jisha bahkan tertegun, melihat pemandangan yang begitu indah. Sehingga membuat dia terhipnotis. Apalagi rumah yang disebut mansion itu, ternyata seperti istana yang memiliki kolam renang cukup besar, tepat di hadapan mansion tersebut. Gila! Ini tidak terlihat seperti mansion. Tapi ini terlihat seperti sebuah istana, yang berdiri megah, batin Jisha. Sopir pun akhirnya memberhentikan mobil di hadapan mansion.
lalu turun dari mobil, dan langsung membuka pintu untuk tuannya. Rega turun dari mobil, dan memberi kode kepada sopir dengan sekretarisnya untuk meninggalkan dia berdua bersama istrinya. Jisha melihat pria di hadapannya, yang seperti sedang merogoh sakunya. "Hei, kau, kemari," panggil Rega kepada Jisha. "Iya, Tuan. Anda memanggil saya?" tanya Jisha. Tolong kau masuk ke dalam mobil itu semula, dan cari ponselku di dalam." Titah Arga sengaja mengerjai istrinya. Jisha dengan patuh, mencari ponsel pria itu ke dalam mobil. "Tidak ada, Tuan," kata Jisha melihat ke arah pria yang berdiri menunggunya. "Coba cari di depan." Jisha pun dengan sabar, mencari ponsel pria itu di depan kemudi. Tapi sudah mencari kemana-mana, wanita itu tetap tidak menemukan ponsel di dalam mobil. "Tidak ada, Tuan." Jisha masih berusaha bersabar atas sikap pria itu. "Coba dicari dengan benar." Wanita itu menarik nafas dalam, dan kembali mencari ponsel Rega. Beberapa menit berlalu dalam pencarian, tapi ponsel itu memang tidak berada di dalam. "Tidak ada, Tuan. Ponsel Anda tidak berada di sini." Suara Jisha mulai terdengar kesal, dengan kesabaran yang tinggal setipis tisu. "Oh, aku lupa. Tadi aku menyimpannya di sakuku," kata Arga membalik badan, dan langsung melangkah masuk ke dalam. Meninggalkan Jisha, tanpa merasa bersalah sedikit pun. Wajah Jisha memerah menahan amarah. Saat menyadari ternyata pria itu sedang mengerjai. Jisha mengangkat tangan dan meninju pria itu dari belakang, sembari meremas jemari tangannya. Karena terlalu geram dipermainkan. "Dasar pria angkuh, tidak waras," batin Jisha berteriak dalam hati. Bersambung.